Asik banget dah ini, gua update sedikit aja dibilang nggak boleh menging, nggak boleh cengeng kalau jadi cowok. Heran gua. Sabar apa sih? Ada apa sih lu? Ini kesel banget, Flat. Toxic masculinity itu ada di mana-mana sekarang. Ya sekarang emang gitu, yuk lu tahu sendiri kan kita cuma bisa jaga perasaan sendiri aja. Tahu dah, nggak tahu apa ini kalau toxic masculinity itu berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental laki-laki. Khususnya untuk para smart viewers yang laki-laki nih, mana suaranya? Kalian pernah nggak sih waktu kecil dimarahin saat kalian nangis dan dibilang kalau anak laki-laki itu nggak boleh nangis? Nah itu sebenarnya udah termasuk ke dalam toxic masculinity smart viewers. Jadi toxic masculinity adalah suatu cultural pressure atau tekanan budaya bagi para laki-laki agar memiliki perilaku dan sikap tertentu. Istilah ini tuh sebenarnya biasa dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianggap harus dimiliki di dalam diri setiap laki-laki. Seperti menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan juga pantang untuk mengekspresikan emosi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadi maskulin dan bisa dibilang maskulin merupakan karakteristik yang baik. Namun hal ini dapat menjadi salah arah ketika laki-laki dituntut untuk harus memiliki dan menunjukkan maskulinitas demi menghindari stigma laki-laki lemah. Padahal jika dipikir-pikir seorang laki-laki juga sah-sah saja untuk memiliki sifat yang lembut, ramah atau bahkan sensitif sekalipun. Dalam konsep toxic masculinity ini sendiri, emosi cenderung dinilai sebagai suatu kelemahan dan kejahatanan biasanya identik dengan kekuatan, ketangguhan ataupun wibawa. Jadi konsep toxic masculinity ini menekankan para laki-laki agar mampu menyimpan emosi dalam situasi apapun, khususnya kesedihan dan juga harus dapat bersikap dominan. Ciri-ciri dari toxic masculinity yang lain adalah tidak menunjukkan emosi sedih dan juga tidak mengeluh. Selain itu juga menganggap bahwa emosi yang boleh diekspresikan oleh laki-laki adalah keberanian dan amarah. Tidak perlu menerima bantuan dan tidak boleh bergantung pada siapapun. Harus memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi agar bisa dihormati oleh orang lain. Berperilaku keras, tegas, agresif, dan sikap ini juga beranggapan bahwa pria tidak boleh mengerjakan atau berminat terhadap aktivitas yang identik dengan pekerjaan kaum hawa atau kaum perempuan. Contohnya seperti memasak, menjahit, ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Konsep toxic masculinity ini sebenarnya cukup berbahaya karena konsep ini menjadi salah satu faktor risiko bagi pria untuk melakukan kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan. Selain itu laki-laki yang menjunjung toxic masculinity ini biasanya akan merasa terasingkan, terisolasi, kesepian, dan juga lebih sulit untuk membangun empati. Toxic masculinity ini sendiri harus dicegah dari dini. Karena biasanya sejak kecil kebanyakan anak dididik, khususnya anak laki-laki dididik dan juga dituntut untuk menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Nah berikut ini adalah cara-cara untuk mencegah toxic masculinity. Pertama, ajarkan untuk bisa mengekspresikan diri. Ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk bisa merasakan dan juga mengekspresikan berbagai emosi yang mereka rasakan. Kita juga harus menginformasikan kepada mereka bahwa tidak ada salahnya apabila seorang laki-laki mengungkapkan keluh kesah, serta menunjukkan rasa sedih bahkan menangis sekalipun. Kedua, tumbuhkan rasa empati. Empati pada anak-anak khususnya anak laki-laki tidak akan muncul begitu saja. Maka dari itu perlu dilatih. Dengan memiliki rasa empati, anak akan bisa memahami perasaan dirinya sendiri dan juga orang lain. Selain itu, ini juga dapat mencegah mereka dari pola pikir toxic masculinity ketika mereka beranjak dewasa nanti. Yang ketiga atau yang terakhir, hindarilah perkataan yang merendahkan kaum perempuan. Nah, kita juga harus menghindari perkataan-perkataan yang kesannya merendahkan perempuan. Contohnya, seperti berkata cara jalanmu kayak perempuan deh, atau mungkin jadi laki kalau ngomong tuh jangan kayak perempuan. Nah, hal inilah yang akan membuat para laki-laki
secara tidak sadar justru memandang perempuan sebelah mata dan sulit untuk menghargai perempuan. Nah, sebagai laki-laki gak ada salahnya untuk sedih, mengeluh kesah, ataupun menangis. Betul banget, karena pada dasarnya semua manusia itu butuh yang namanya mengekspresikan emosi. Nah, bener banget. Jangan gara-gara gak mau mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan sampai akhirnya jadi mati rasa deh. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, kalian bisa ketikkan di kolom komentar di bawah. Yes, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan video-video kita yang lainnya, dan subscribe channel Binus TV dan nyalain tombol notification kalian. Bye!